dengan makul moderasi beragama, dan kami memilih judul untuk tugas kami yaitu mengenai moderasi beragama dalam bernegara di Indonesia. Dosen pengampunya yaitu Ibu Muflihatul Khairiyah MAG, Institut Agama Islam Sufyan Sauri Majenang Cilacap. Dan sebelum kami memaparkan tugas kami, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, saya Novi Nur Afifah, dan ada rekan saya yaitu Ria Amelia, dan di sampingnya ada rekan Munif Aziz. Baik teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan pendahuluan atau latar belakang dari jurnal yang akan kami bahas nanti, yaitu mengenai moderasi beragama dalam bernegara di Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara yang penuh dengan keanekaragaman, dan dari keanekaragaman ini bisa menjadi rahmat tersendiri jika kita bisa mengelolanya dengan baik, dan bahkan bisa menjadi sebuah keunikan dan kekuatan tersendiri untuk negara kita tercinta ini. Nah, namun hal itu juga dapat menjadi tantangan besar jika kita tidak bisa mengelolanya dengan bijak dan arif, bahkan akan menimbulkan perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial. Seperti yang kita tahu ya, kontestasi keberagaman di Nusantara ini seringkali terjadi gesekan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hal tersebut dikarenakan karena perbedaan paham keagamaan dan paradigma berpikir. Nah, dari situ muncullah terbagi kelompok, ada dua kelompok, yaitu yang pertama itu kelompok eksklusivisme, dan kelompok yang lain yaitu adalah liberalisme. Jadi, di tengah kondisi seperti ini, moderasi beragama diharapkan dapat menjadi solusi atas tantangan-tantangan yang ada dalam bernegara di Indonesia. Setiap agama memiliki nilai-nilai moderasi beragama, diantaranya yaitu nilai keadilan, nilai persamaan, nilai toleransi yang bisa menjadi penguat dalam beragama dan juga bernegara di Indonesia. Sebelum mengulas jurnal ini secara lebih mendalam, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai penulisnya dan juga identitas dari jurnal ini. Penulisnya merupakan Bapak Mujir Ibnu Syarif, dan yang kedua itu Bapak Arif Furqon. Adapun untuk jurnalnya, jurnal ini merupakan jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial dengan judul Moderasi Beragama dalam Bernegara di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2024, tepatnya di bulan Oktober. Tahukah kamu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman? Sepertinya mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, ekonomi, dan sebagainya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk, yang memiliki keanekaragaman dari berbagai bentuk keberagamannya. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Semboyan ini bermakna bahwa bangsa Indonesia terdiri dari macam-macam suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, budaya, dan sebagainya. Namun tetap berada dalam satu wadah, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan ini bertujuan untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, yuk mari kita mengenal lebih dalam apa saja keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Padang. Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Suku asli dari kota Padang biasa disebut dengan suku Minang. Mereka adalah kelompok etnis yang berasal dari kota Padang, Sumatera Barat. Rumah gadang ini salah satu rumah tradisional yang dimiliki oleh suku Minang dan banyak dijumpai di Provinsi Sumatera Barat.
Pakaian tersebut merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga. Pertama, tari piring. Tari piring ini dimainkan dalam jumlah ganjil antara 3-7 orang. Yang pertama, talempong atau bonang minang. Yang kedua, gandang atau gendang minang. Adapun senjata tradisional dari Padang meliputi pertama, rambik. Yang kedua, kari. Kedua, DKI Jakarta. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Suku Betawi merupakan suku bangsa di Indonesia yang mana penduduknya pada umumnya yang bertempat tinggal di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Rumah kebaya atau rumah bapang ini merupakan rumah adat Betawi asli yang terinspirasi dari kebaya. Pakaian adat Betawi ini merupakan pakaian hasil perpaduan antara budaya Tionghoa, Arab, dan Barat. Pertama, tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi adalah seni hasil gabungan dari seni drama, nyanyian, dan tarian. Pertama, Tanjidor. Kedua, Marawis. Yang pertama, Golok Gobang. Kedua, Pisau Raut. 3. Bali. Bali merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Selain itu, Bali juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata atau Pulau Seribu Pura. Bali Aga juga disebut sebagai Bali Pegunungan, di mana sejumlah sukunya terdapat di Desa Trunyan. Angkul-angkul adalah bangunan yang menyerupai gapura yang juga memiliki fungsi sebagai pintu masuk. Bentuk baju safari adalah kemeja pada umumnya dan komplit disertai dengan kerah dan kancing. Kebaya Bali memiliki lengan dan bahu dengan desain terbuka serta dikenakannya juga sebuah sabuk yang pada bagian tengah dada. Tari Barong adalah tarian yang berasal dari Bali yang menceritakan tentang perseteruan antara kebijakan yang disimbolkan dengan barong dan kejahatan yang digambarkan dengan sosok Rangda. Pertama, Pereret Bali. Yang kedua, Rintik Bali. Pertama, Keris Tayuhan. Keempat, Makassar. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat Indonesia. Istilah Makassar adalah sebuah etnis yang mendiami pesisir selatan Sulawesi. Rumah adat Makassar yang satu ini cukup unik. Pasalnya, rumah yang dibuat oleh masyarakat Makassar ini tidak menggunakan satupun paku, melainkan digantikan oleh besi ataupun kayu. Pakaian adat ini dipadukan dengan celana atau parosi dan juga kain sarung atau lipa garusuk serta tutup kepalanya yakni berupa songkok. Pada baju bodo ini ciri khasnya yaitu berbentuk segi empat dan memiliki lengan yang pendek yakni setengah atas dari bagian siku lengan. Tari Pakarena atau tari kipas merupakan ekspresi kesenian suku Makassar yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Goa. Yang pertama, Ana Bacing. Pertama, Badik. Yang kelima, Ambon. Saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi.
Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, kahuri. Pertama, parang salawaku. Berikut ini adalah bagaimana cara atau sikap kita untuk menghargai budaya negara Indonesia dengan sebagai berikut. Ini sumber referensi yang pengembang buat untuk suatu media video pembelajaran tentang keberagaman budaya bangsaku untuk kelas 4 SD. Metode penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka tentang moderasi beragama di Indonesia. Kajian dilakukan melalui analisis sumber-sumber data yang relevan seperti buku, jurnal akademik, dan dokumen-dokumen yang berkaitan tentang moderasi beragama di Indonesia. Baik teman-teman, poin pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai keragaman masyarakat dan tantangannya. Jadi Indonesia adalah negara yang beragam, terdapat suku, budaya, tradisi, bahasa, serta agama di dalamnya. Namun, dalam keragaman tersebut, agamalah yang sering menimbulkan konflik. Mengapa demikian? Karena adanya perbedaan dalam berbagai faktor yang melingkupinya. Nah, oleh karena itu, kita harus membuat solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, lalu apa saja sih rintangan-rintangan, tantangan-tantangan dalam keragaman masyarakat ini? Yang pertama yaitu menguatnya kelompok-kelompok keagamaan yang berhaluan tekstual. Lalu apa saja sih tantangan-tantangan yang terdapat pada keragaman masyarakat ini? Yang pertama yaitu menguatnya kelompok-kelompok keagamaan yang berhaluan tekstual radikal. Yang kedua yaitu sikap eksklusif, di mana memandang diri itu lebih benar dan suci. Yang ketiga yaitu pendangkalan dari umat Islam itu sendiri yang disebabkan karena pengaruh dari gerakan Islam radikal. Dan yang keempat yaitu pemeluk agama yang mengidap tirani mayoritarisme berjubah agama. Kemudian poin kedua, mengenai Islam dan budaya di Indonesia. Kedatangan Islam di Indonesia menyangkut proses penyebarannya itu dilakukan secara damai tanpa memaksa pemeluk lain untuk masuk ke dalam agama Islam, menghargai budaya yang ada, bahkan mengakomodasikannya tanpa menggunakan identitas yang dimilikinya. Nah, sikap toleran inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia masuk ke dalam agama Islam dengan sukarela. Seperti penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo di tanah Jawa. Nah, penyebarannya itu diimplementasikan secara sederhana melalui alternatif baru dan tanpa mengusik budaya yang ada dan tradisi yang sudah turun. Kemudian poin yang ketiga itu moderasi beragama di Indonesia. Menariknya, ternyata semua agama yang ada di Indonesia juga mengenal ajaran moderasi beragama. Di dalam Islam misalnya, dalam Islam ada wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud yang artinya itu tengah-tengah. Kemudian ada i'tidal yang artinya itu adil, dan yang terakhir itu ada tawazun yang artinya berimbang. Adapun dalam tradisi Kristen, kiat untuk memperkuat moderasi beragama adalah dengan melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, aliran yang satu dengan aliran yang lain dalam internal umat beragama. Kemudian tradisi Hindu mengadaptasikan ajaran-ajarannya sebagai bentuk moderasi dengan cara menggabungkan 4 yuga. Nah, yang terakhir itu agama Buddha. Moderasi ini diimplementasikan dengan menolong semua makhluk, menolak semua nafsu keduniaan, dan juga berusaha mencapai pencerahan sempurna. Kesimpulan dari ulasan tadi yang sudah disampaikan yaitu moderasi beragama di Indonesia adalah konsep yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan beragama di Indonesia dan melindungi masyarakat dari dampak ekstremisme.